Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Junita, NIM 1914080048. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sel. Yang pertama yaitu sel sebagai unit terkecil sistem biologi. Sel berasal dari kata Latin cella yang berarti ruangan kecil yang ditemukan oleh Robert Hooke yang melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus. Terdapat ruangan-ruangan kecil yang penyusun gabus tersebut. Dalam arti biologis, sel ialah unit terkecil yang menjadi dasar kehidupan karena fungsi kehidupan diatur dan juga berlangsung di dalam sel. Secara autonomi, sel akan berfungsi apabila seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sel merupakan salah satu unit dasar dari kehidupan yang tersusun secara struktural dan fungsional, amat berpengaruh pada kepribadian dan tingkah laku dari setiap makhluk hidup. Dalam sebuah artikelnya, Dr. Aima Desubakta menjelaskan bahwa semua organisme hidup terdiri dari sel beserta produk-produknya. Kedua, semua sel pada dasarnya serupa dalam susunan kimianya. Yang ketiga yaitu sel-sel baru terbentuk dari sel-sel yang sudah ada melalui pembelahan sel. Yang keempat yaitu aktivitas sebuah organisme merupakan hasil aktivitas dan interaksi sel. Yang kedua yaitu struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik ialah sel yang tidak mempunyai membran nukleus, disebabkan karena nukleus bercampur atau mengadakan hubungan langsung terhadap sitoplasma. Ukuran dari sel prokariotik ini sangat kecil, berkisar antara 1 sampai 10. Contoh sel prokariotik yaitu Mycoplasma bakteri. Dinding sel ini ialah untuk memberi bentuk tertentu pada sel sebagai pelindung dan juga mengatur keluar masuk zat kimia ke dalam sel. Yang kedua yaitu membran plasma adalah pembungkus protoplasma dan biasanya disebut plasmalema atau lapisan hialin. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma juga disebut protoplasma atau plasma sel. Sitoplasma yaitu kloid yang banyak terkandung karbohidrat, protein, enzim, berelang, kalsium, karbohidrat, dan volutin yang banyak terkandung asam ribonukleat dan gampang menghisap warna yang bersifat basah. Yang kedua yaitu sel eukariot ialah sel dengan nukleus sejati. Sel ini dibungkus dengan membran nukleus, akibatnya isinya tidak akan tercampur dengan sitoplasma. Nukleus ialah organel paling menonjol dalam sel. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma ialah lapisan lipid ganda dengan struktur dua lapis yang bersifat selektif. Yang ketiga yaitu organel sel, ialah salah satu susunan yang spesifik dalam sel di mana susunan tersebut adalah benda-benda padat terdapat di sitoplasma sel yang bersifat hidup. Yang keempat yaitu membran dalam, ialah tempat berlangsungnya reaksi. Struktur sel terletak di bagian dalam sel, dapat menyediakan luas permukaan yang memadai sesuai dengan volumenya. Yang kelima yaitu sitoskeleton, ialah kerang sel yang mempunyai fungsi memberi bentuk, bergerak dan mengatur organel, juga memindahkan organel-organel dari satu bagian sel ke bagian yang lainnya. Yang ketiga yaitu struktur sel hewan.
Sel hewan ialah sel yang tidak mempunyai dinding sel, juga tidak memiliki kloroplas. Sel hewan umumnya bersifat elastis, misalnya sel penyusun kulit manusia. Bagian yang sangat penting dalam sel hewan adalah nukleus, sekalipun aktivitas metabolisme paling banyak dilakukan pada sitoplasma. Sel hewan juga sebagai penyusun jaringan pada sel hewan atau organisme seluler, misalnya pada protozoa. Struktur sel hewan yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma atau biasanya disebut membran sel ialah sistem membran, merupakan lapisan terluar penyekat isi sel dari lingkungan. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma ialah cairan natris atau zat, misalnya gel, yang ada di dalam sel. Yang ketiga yaitu nukleus atau inti sel, ialah organel yang terletak di pusat sel. Fungsi nukleus ini sebagai pusat kegiatan yang terjadi di dalam sel. Yang keempat yaitu struktur sel tumbuhan. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ialah bagian sel tumbuhan yang terdapat di luar membran plasma dengan bentuk yang tebal. Yang kedua yaitu plastida. Plastida ialah organel yang terletak pada sel tumbuhan yang berperan dalam proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu vakuola. Pada sel tumbuhan lebih besar dan terlihat jelas daripada vakuola pada sel hewan. Selanjutnya yaitu struktur dan fungsi organ-organ sel. Yang pertama yaitu membran plasma. Yang pertama yaitu membran sel. Membran sel juga disebut membran plasma yang punya karakter semi-permeabel. Yang kedua yaitu inti sel. Nukleus berbentuk oval atau bulatan yang ada di tengah-tengah sel. Dalam inti sel terdapat nukleus dan benang-benang kromosom. Yang ketiga yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah struktur benang yang terletak di inti sel. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, antara lain retikulum endoplasma granuler atau disebut RE kasar, yang berperan mengumpulkan protein ke membran plasma. Yang keempat yaitu ribosom. Berbentuk ribosom seperti butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Dan ada juga soliter atau terpisah yang bebas di sitoplasma. Yang kelima yaitu badan Golgi. Badan Golgi ialah kumpulan ruang, gelombang kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria mempunyai membran dalam dan luar, berbentuk cerutu dan berlekuk-lekuk. Dalam mitokondria terjadinya proses respirasi agar menghasilkan energi. Yang ketujuh yaitu lisosom, ialah kantong kecil yang bermembran tunggal yang terdapat enzim pencernaan. Lisosom berperan untuk mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, dan juga penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang kedelapan yaitu vakuola, yaitu ruangan yang terletak di dalam sel tumbuhan yang telah tua. Vakuola tampak berukuran besar dan berisi cadangan makanan serta pigmen. Yang kesembilan yaitu plastida. Plastida ialah badan membran rangkap, terdapat membran tertentu. Plastida memiliki pigmen hijau atau klorofil yang dinamakan kloroplas. Yang ke-10 yaitu sentrosom. Sentrosom ini berperan dalam pembelahan sel, mitosis dan mitosis, yang berbentuk bintang organel. Ini hanya pada sel hewan yang berperan aktif dalam pembelahan sel. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ-organ sel. Terdapat Quran Surat Ar-Ra'd ayat 4, yang artinya,
Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebahagian tanaman-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.